Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahabat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita di pertemuan sebelumnya tentang bagaimana cara mujarab, bagaimana cara berobat dengan Al-Qur'an. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, kita kemarin sudah masuk ke modalnya, ada dua kemarin sudah, kemudian satu cara juga sudah di pertemuan yang sebelumnya. Selanjutnya, cara berikutnya adalah dengan kita membaca Al-Quran di depan air, kemudian kita setelah baca Al-Quran, kita tiup air tadi itu. Itu cara simpelnya, sahabat ya. Tapi jangan lupa, sebelum dan sesudah kita baca Al-Quran jangan lupa berdoa, bertawasul gitu ya. Semoga dengan berkat Al-Quran yang kita baca tadi, semoga dengan keberkahan Al-Quran Allah berikan kesembuhan kepada siapa yang kita niatkan. Jangan lupa itunya ya, kepada siapa yang kita minta kepada Allah. Lalu kemudian kita tiup air tadi itu. Nah sahabat, ini cara yang sudah begitu manjurnya atau sangat efektif sekali, teruji sekali, karena air yang kita ketahui bersama itu adalah sumber kehidupan dan juga sudah tercatat di buku The Miracle of Water yang ditulis oleh orang Jepang kan, tentang bagaimana komposisi air itu ketika dibacakan ayat Al-Quran, ketika didoakan air tadi itu, yang sampai dari air itu kemudian keluar cahaya atau air itu kemudian bercahaya. Jadi komposisi air yang sebelumnya biasa-biasa saja ketika dibacakan Al-Quran atau ketika didoakan, maka air tadi sampai bercahaya dan membentuk molekul-molekul yang begitu indahnya air tadi itu. Hingga dari kejadian seperti inilah, apa yang terjadi dari seperti inilah kemudian membawa perbaikan yang begitu dahsyat ke tubuh orang yang meminum air tadi itu. Nanti air tadi setelah kita bacakan Al-Quran, kita tiup tadi itu, kemudian sebelumnya jangan lupa tadi kita berdoa agar dengan keberkahan Al-Quran Allah memberikan kesembuhan kepada orang yang meminum air ini. Air itu bisa diminum langsung atau dicampurkan ke air yang lebih banyak, ke galon misalnya, atau ke satu ceret wadah misalnya, terserah, yang jelas bisa langsung diminum atau digabungkan ke air yang lebih banyak. Ini cara yang sudah begitu banyaknya dipraktekkan dengan kemanjuran yang luar biasa sekali. Tapi ingat sahabat ya, kita baca Al-Quran bukan niatnya untuk kesembuhan seseorang atau siapapun atau diri kita, bukan. Tapi kita membaca Al-Quran ini tetap karena Allah. Nah, kemudian setelah baca Al-Quran, kita berdoa, minta sama Allah agar Allah memberikan kesembuhan kepada orang yang meminum air ini. Bukan karena ingin menyembuhkan siapa, baik diri kita atau siapapun, kita membaca Al-Quran tadi itu bukan. Tapi sesudahnya kita bertawasul. Jadi niat kita tetap karena Allah baca Al-Quran itu. Bukan karena ingin sembuh, bukan. Tetap karena Allah kita baca Al-Quran. Tetap karena perintah Allah untuk mendapatkan ridho, kasih sayangnya Allah. Kemudian setelah baca Al-Quran baru kemudian kita bertawasul. Ini yang Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ini yang Allah perintahkan, ya wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah untuk menuju kepada Allah. Wasilah ini tadi dengan salah satunya dalam membaca Al-Quran, dengan keberkahan Al-Quran yang itu adalah salah satu ibadah, kita berharap dengan itu Allah memberikan kesembuhan. Bukan kemudian kita membaca Al-Quran untuk menyembuhkan, bukan ya. Tapi kita berharap dengan Al-Quran ini Allah menyembuhkan, beda bahasanya ya. Jadi bukan masuk ke dalam niat kita. Bukan masuk ke dalam niat. Boleh misalnya kita berniat, ya Allah dengan boleh misalnya kita berniat di awal itu kita baca Al-Quran agar Allah memberikan pertolongannya kepada kita, boleh seperti itu, tapi bukan khusus untuk kesembuhan gitu ya.
Nah, agar Allah mengabulkan doa kita, agar Allah memberikan pertolongannya kepada kita. Nah, kesembuhannya nanti masuk di akhir. Setelah kita baca Al-Quran, kemudian kita minta sama Allah agar Allah menyembuhkan, agar Allah memberikan kesembuhan kepada orang yang minum air ini. Nah, airnya jangan air yang berwarna ya, jangan sirup, jangan teh, jangan apalagi misalnya Presti, Coca-Cola, enggak, jangan berwarna, jangan berasa, air putih aja, air putih aja. Air putih aja, kan air putih jauh lebih dahsyat pengaruhnya dibandingkan air-air yang sudah diolah itu. Air putih biasa saja. Dan yakinlah, kalaupun itu untuk diri kita sendiri, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Jangan kemudian kita nggak yakin karena untuk diri kita sendiri tidak. Kalaupun diri kita sendiri yang sakit, ya pakai aja cara kayak gitu. Kita baca Al-Quran, kemudian kita tiupkan ke air, mending kita minum sendiri air tadi itu. Ya, air tadi menjadi wasilah, menjadi perantara untuk memperbaiki kondisi dalam tubuh kita, untuk memperbaiki kondisi tubuh kita yang sedang kurang fit. Nah, atau bahkan untuk menguatkan imun yang ada di dalam tubuh kita. Ini yang kedua sahabat ya caranya. Nah yang ketiga caranya kita baca Al-Quran aja, baca aja Al-Quran. Kalau yang pertama kita pakai wasilah telapak tangan kemudian disapukan ke bagian tubuh yang sakit. Nah, yang kedua tadi kita memakai wasilah air, setelah baca Al-Quran kemudian ditiup kepada air, ditiup ke air, kemudian kita minum airnya, atau siapa yang minum air tadi itu silahkan yang sedang kurang sehat. Nah yang ketiga ini kita baca Al-Quran biasa saja. Kita baca Al-Quran biasa. Setelah baca Al-Quran selesai, kemudian kita berdoa, ya Allah, dengan keberkahan Al-Quran ini sembuhkan penyakitku ya Allah. Sembuhkan penyakitku ya Allah. Ingat tadi ya, bukan masuk di niat awal agar Allah memberikan kesembuhan, bukan. Boleh kita berniat agar Allah mengabulkan doa kita, agar Allah, kenapa kita baca Al-Quran, agar Allah memberikan pertolongannya kepada kita, boleh seperti itu. Tapi bukan spesifik untuk kesembuhan. Karena nanti kalau kita spesifik untuk kesembuhan, nanti Allah kasih kesembuhan, tapi kita nggak dapat pahala dari Allah, nggak dapat yang lainnya dari Allah. Tapi kalau kita niat karena Allah, setelah itu kita minta kesembuhan dengan keberkahan Al-Quran, maka pahala kita dapat, pahala berlimpah dapat, satu huruf diganjar Allah dengan 10 kebaikan. Dan juga kita insya Allah tetap akan mendapatkan kesembuhan dari penyakit kita. Sahabat yang dirahmati Allah, ini yang selalu saya anjurkan ketika sakit itu, kita baca Al-Quran sendiri. Nggak usah kita minta ruqyah orang lain, nggak usah. Kita sendiri aja yang baca. Kita mengobati diri kita sendiri. Karena sekarang kan banyak konsep-konsep atau metode penyembuhan itu ya self atau diri sendiri penyembuhan itu. Nggak usah kita minta bacakan orang lain. Nggak usah kita minta ruqyah orang lain, nggak usah. Kita sendiri aja yang membacakannya. Kalaupun bacaan kita belum benar, ya kita pelan-pelan bacanya. Kita pelan-pelan bacanya. Karena kalau kita baca, diri kita sendiri yang baca, maka kita akan membacanya dengan lebih penuh perasaan saat kita dalam kondisi sakit itu. Kalau orang lain yang membacakannya buat kita, belum tentu. Orang lain membacakan Al-Quran tadi dengan penuh perasaan. Tapi kalau kita sendiri yang membaca untuk diri kita sendiri, maka luar biasa sekali efeknya. Maka saya selalu menyarankan biasanya ke santri, jangan kemudian menjadi alasan saat sakit murojaahnya berkurang, jangan. Seharusnya malah ketika sakit, murojaah kita tambah kenceng. Karena dengan Al-Quran, Allah akan menyembuhkan penyakit kita. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Al-Isra 82. Dan kami turunkan dari Al-Quran yang di dalamnya atau yang ada pada Al-Quran itu adalah penyembuh dan rahmat buat orang yang beriman. Setelah kita percaya dengan Al-Quran, Allah akan kasih kesembuhan kepada kita. Maka saat sakit, jangan kemudian kita malas baca Al-Quran. Jangan kita cuma uring-uringan, jangan cuma kita malas-malasan, jangan. Tapi paksakan diri kita untuk membaca Al-Quran. Kalaupun kita susah membaca Al-Quran secara pakai mushaf, maka baca dengan hafalan. Apa yang kita hafal. Kita hafal surat-surat pendek, baca tuh surat-surat pendek. Kita hafal juz 30, baca tuh juz 30. Kita hafal ayat kursi, baca tuh ayat kursi.
Jangan kemudian saat sakit malah kita males baca Al-Quran. Nah, ingat tadi setelah selesai baca Al-Quran, baru kemudian kita berdoa, ya Allah, dengan keberkahan Al-Quran, sembuhkan diriku, ya Allah, hilangkan semua penyakitku, ya Allah, angkat semua penyakitku, ya Allah. Yakin sekali sudah kita sampaikan doanya kemarin, bahwa kita harus percaya kepada Allah, yang menyembuhkan itu adalah Allah, dan kita harus percaya bahwa Al-Quran ini bisa menjadi jalan kesembuhan kita. Maka insya Allah perbaikan dalam diri kita ini dengan kita membaca Al-Quran ini akan sangat cepat sekali. Penyakit akan cepat dengan hilangnya dari diri kita kalau kita yakin bahwa Al-Quran bisa menjadi jalan kesembuhan kita. Dan kita tadi baca Al-Quran, jangan malas saat sakit itu, baca Al-Quran. Apa yang kita bisa baca saat sakit itu. Insya Allah dengan itu akan menjadi jalan kesembuhan diri kita. Nah, yang keempat, sahabat, kita mendengarkan bacaan Al-Quran dengan khusyuk. Kalau yang tadi adalah kita sendiri yang baca Al-Qurannya, maka yang keempat ini kita mendengarkan bacaan orang lain. Tapi ingat ya, mendengarkannya dengan khusyuk. Mendengarkan dengan khusyuk, ini catatannya. Karena beda sekali nanti hasilnya. Sahabat yang dirahmati Allah, kalau kita mendengarkannya dengan sambil lewat, dengan khusyuk itu beda sekali. Kalau kita sambil lewat, memang ada pengaruhnya, tetap ada pengaruhnya. Al-Quran itu bagaimanapun akan ada pengaruhnya. Baik kita mengerti ataupun kita tidak mengerti, baik kita simak ataupun tidak kita menyimaknya, selalu akan ada pengaruhnya buat diri kita. Nah, masalahnya pengaruhnya itu apa besar atau kecil itu aja kan ya. Kalau kita mendengarkannya sambil lewat, pengaruhnya ya biasa-biasa aja. Nggak akan terlalu berpengaruh. Tapi kalau kita mendengarkannya dengan khusyuk bacaan Al-Quran itu, walaupun cuma sekedar merotal saja, kaset saja nih kita mendengarkan bacaan Al-Quran yang ada di HP, di laptop, tapi kita mendengarkannya dengan khusyuk, maka akan terjadi perbaikan di dalam tubuh kita yang luar biasa sekali. Sampai kita tertidur lelap saat mendengarkan bacaan Al-Quran dengan khusyuk itu, maka luar biasa nanti pengaruhnya. Makanya Al-Quran itu, saat kita baca Al-Quran itu kan enak sekali. Kita tidur setelah baca Al-Quran atau saat baca Al-Quran kita ketiduran, itu enak sekali biasanya. Karena ada terjadi proses perbaikan dalam diri kita. Ada terjadi proses yang begitu indahnya dalam diri kita dengan keberkahan Al-Quran, sahabat yang dirahmati Allah. Nah, kalaupun misalnya nih, kita butuh ada yang membacakan Al-Quran buat kita, maka usahakan yang baca Al-Quran ini adalah orang yang ada hubungannya dengan kita. Jangan tiba ujuk-ujuk kita kena ngeliat itu adalah ruqyah. Jangan ujuk-ujuk karena kita ngeliat itu udah ustadz minta bacakan dia, jangan. Cari dulu orang yang ada hubungan dekat dengan kita, anak kita kah, orang tua kita kah, saudara kita kah, atau yang ada di rumah kita kah. Kenapa seperti itu? Karena kalau orang yang dekat dengan kita membacakan ayat Al-Quran, maka juga dia akan membacakannya dengan penuh perasaan, akan membacakannya dengan penuh harapan agar kita yang mendengarkannya ini diberikan Allah kesembuhan. Kalau orang lain yang membacakan buat kita, belum tentu dia mengharapkan kesembuhan yang benar-benar buat kita. Tapi kalau orang yang kita cintai, dia akan penuh perasaan membacakan Al-Quran itu kepada kita. Maka usahakan nih, kalaupun kita butuh mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain, maka usahakan orang yang kita cintai dulu. Jangan anggap sepele anak kita yang masih kecil, biar aja dia bacakan apa yang dia bisa. Dia hafal surat-surat pendek, biar dia yang membacakan. Tapi dia akan membacakannya dengan penuh kasih sayang kepada kita. Itu dulu sahabat, 3 tips dulu sekarang pada pertemuan sekarang ini, semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan sesudahnya berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.